Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak soleh dan soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya nak. Amin. Hari ini kita akan belajar tema B, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Ayo disiapkan dahulu buku cetak dan modulnya. Sebelum memulai, mari kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Yang akan kita pelajari hari ini ada PPKN, menjelaskan akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Bahasa Indonesia, menceritakan kembali informasi penting suatu teks. IPA, menjelaskan bahaya polusi pernapasan manusia. IPS, menjelaskan cara menghargai kegiatan ekonomi di masyarakat. SBDP, menjelaskan cara membuat karya gambar jaita. Yang pertama, kita akan belajar tentang PPKN, menjelaskan akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Contoh sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membuang sampah sembarangan, mempersempit selokan air untuk dimanfaatkan sebagai jalan, menumpuk sampah sehingga menimbulkan lalat, membakar sampah di sekitar pemukiman, menggunakan pupuk berbahan kimia untuk tanaman. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya, bisa dilihat di buku cetaknya ya. Selanjutnya, akibat tidak adanya sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, ini akibatnya lingkungan akan tercemar, sumber penyebaran penyakit, meningkatnya kriminalitas, banjir di mana-mana, aturan di lingkungan tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya materi bahasa Indonesia menceritakan kembali informasi penting suatu teks. Cara menemukan informasi dalam teks dapat menggunakan kata tanya. Kata tanya adik Simba ya. Nah, langkah-langkahnya menceritakan kembali informasi yang ada dalam suatu teks yaitu yang pertama, bacalah keseluruhan isi teks. 2. Temukan informasi penting dari jawaban menggunakan kata tanya adik Simba. Yang ketiga, tuliskan dalam bentuk poin-poin. Yang terakhir, sampaikan kembali informasi tersebut dengan bahasamu sendiri. Membuat ringkasan berdasarkan informasi penting dari suatu teks. Ringkasan adalah bentuk singkat suatu bacaan. Ringkasan dapat memudahkan anak soleh dan soleha atau orang lain memahami isi bacaan. Langkah-langkah membuat ringkasan suatu teks sebagai berikut. Ada 5 langkah-langkahnya. Yang pertama, dibaca isi teks secara keseluruhan. Lalu, temukan informasi penting dalam teks tersebut. Setelah itu, dirangkai hingga menjadi bentuk lebih singkat. Jangan lupa digunakan pakai bahasa yang baku. Lalu yang terakhir, dipastikan isi dan informasi yang ditulis sesuai dengan sebenarnya. Selanjutnya, menjelaskan teks narasi. Teks narasi adalah bacaan berupa karangan yang menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu. Ciri-ciri teksnya narasi, isi teks atau karangan berisi tentang cerita, kisah atau peristiwa tertentu. Dibentuk dari beberapa susunan paragraf dengan gaya bahasa naratif. Memiliki kronologi atau urutan cerita yang jelas. Terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Memiliki unsur-unsur pembentuk, ada tema, latar, setting, dan karakter. Selanjutnya, pelajaran IPA menjelaskan bahaya polusi udara bagi organ pernafasan manusia. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi kesehatan kita, misalnya kesehatan organ pernapasan. Salah satu penyebab gangguan organ pernapasan yang sering kita temui di lingkungan adalah polusi udara dapat disebabkan oleh gas buangan kendaraan, gas buangan industri, asap rokok atau asap akibat pembakaran. Nah, berikut bahaya polusi udara bagi kesehatan pernapasan manusia. Menyebabkan kesulitan bernafas atau sesak napas, menyebabkan iritasi serta infeksi pada hidung, saluran pernapasan hingga paru-paru. Menyebabkan alergi pada saluran pernapasan, menyebabkan penyakit batuk,
asma, serta penyakit paru-paru, misalkan bronkitis. Lalu memicu gejala pada penderita asma. Dan masih ada lagi bahayanya, bisa dilihat di modul dan buku cetaknya ya nak. Kita dapat melakukan hal-hal berikut untuk melindungi diri dari bahaya polusi udara. Menghindari lingkungan yang dipenuhi polusi udara, menggunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut jika berada di lingkungan yang banyak mengandung polusi udara, mencuci bersih semua bahan makanan sebelum dimasak dan dikonsumsi, segera berobat ke dokter jika mengalami gejala gangguan pernapasan, melakukan kebiasaan hidup sehat yaitu makan makanan bergizi, istirahat dengan cukup, serta berolahraga yang teratur. Menjelaskan cara merawat organ pernapasan manusia. Berikut cara merawat organ pernapasan dan manfaatnya. Yang pertama, mengonsumsi makanan bergizi, misalnya sayur mayur dan buah-buahan, serta mengonsumsi banyak air putih. 2. Istirahat yang cukup agar tubuh tidak cepat merasa lelah. 3. Berolahraga secara teratur untuk meningkatkan kekebalan tubuh. 4. Mencuci tangan dengan sabun untuk mengurangi kuman. 5. Mencuci bahan makanan dan memasaknya hingga benar-benar matang untuk menghindari serangan kuman penyebab penyakit. Selanjutnya, pelajaran IPS menjelaskan cara menghargai kegiatan ekonomi di masyarakat. Manusia disebut sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Manusia sebagai makhluk sosial berarti manusia membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia sebagai makhluk ekonomi berarti manusia senantiasa melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis kegiatan ekonomi sebagai berikut ada 3, produksi, distribusi, dan konsumsi. Contoh hubungan antar kegiatan ekonomi sebagai berikut. Pemilik usaha akan berhubungan dengan tenaga kerja karyawan yang dimilikinya. Karyawan akan memperoleh upah atau gaji dari pemilik usaha atau dari produsen. Setelah itu, barang hasil produksi disalurkan kepada konsumen atau masyarakat dengan bantuan distributor, seperti pedagang di pasar atau pedagang grosir, dengan menyalurkan barang. Distributor mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Barang yang telah disampai ke konsumen bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, pelajaran terakhir SBDP menjelaskan cara membuat karya gambar cerita. Gambar cerita berfungsi membantu menjelaskan isi dan alur menarik perhatian membaca. Karya gambar cerita biasanya terdapat pada buku cerita anak, cerita pendek, dan komik. Ciri-ciri gambar cerita adalah sebagai berikut. Sebagian besar terdiri dari gambar, gambarnya sesuai isi cerita, gambarnya berurutan sesuai alur cerita. Cara membuat karya gambar cerita sebagai berikut. Tentukan tema terlebih dahulu, misalkannya contohnya tentang polusi udara. Nah, lalu tentukan juga apakah kamu akan membuat cerita berbentuk cerita bergambar atau komik. Dipilih mau yang gambar apa yang komik. Nah, kalau pada cerita bergambar, teks cerita dituliskan dalam bentuk narasi di luar gambar. Kalau bentuk komik, cerita dituliskan dalam bentuk percakapan di dalam balon percakapan pada gambar. Nah, ini tugas untuk hari ini, latihannya ada 10 soal. Boleh langsung dikerjakan di buku tulisnya. Ditulis atasnya judulnya tema B, latihan tema B, subtema 1, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sekian materi dari Umi hari ini. Semoga ilmu yang Umi sampaikan dapat bermanfaat. Selamat beraktivitas kembali, selamat belajar, dan selamat mengerjakan latihannya. Anak soleh dan soleha, Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.